Energi terbarukan mata pelajaran Fisika SMA kelas 10. Energi dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan bentuk usaha. Pada hakikat, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Jika ditinjau dari kegiatan energi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial terbagi menjadi 2, yaitu energi potensial gravitasi dan potensial elastis. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi terhadap permukaan bumi akibat pengaruh gaya gravitasi. Sedangkan energi potensial elastis adalah energi yang terjadi ketika benda tersebut mengalami perubahan bentuk, seperti direnggangkan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Energi kinetik suatu benda berbanding lurus dengan massa benda dan kecepatannya. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh sepeda yang di kayu, pesawat yang sedang terbang, dan singa yang sedang berlari. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, atau bisa disebut dengan energi total. Contohnya air terjun, buah jatuh. Perubahan energi adalah konversi energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain, sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi. Beberapa contoh perubahan energi. Perubahan bentuk energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika listrik, rice cooker, kompor listrik, dan sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Perubahan energi cahaya menjadi listrik. Contohnya panel surya, sel surya. Perubahan energi angin menjadi listrik. Contohnya kincir angin. Perubahan energi air menjadi listrik. Contohnya kincir air. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber yang dapat diperbaharui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Sumber yang dapat diperbaharui bisa digunakan sebagai energi alternatif, adapun arti dari energi alternatif adalah semua sumber yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Contohnya, panas bumi, angin, sinar matahari, air. Energi matahari merupakan sumber energi utama di muka bumi. Segala kehidupan yang berlangsung sebagian besar sumber energinya berasal dari matahari, sampai penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik. Teknologi yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yaitu panel surya. Adapun manfaat energi matahari adalah sebagai berikut: menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi, sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Pemanfaatan sinar matahari dengan menggunakan panel surya yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di negara India. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara yang berhembus di permukaan bumi. Penggunaan energi angin dimulai sejak abad ke-7 Masehi oleh bangsa Persia, yang menggunakan kincir angin untuk menggiling padi, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Biasanya, pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Adapun manfaat dari energi angin, diantaranya menggerakkan kincir angin dan turbin angin, sehingga dapat menghasilkan listrik, mendorong perahu layar agar dapat berjalan, membantu proses pengeringan pakaian, dan sebagainya. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari tenaga air dengan cara memanfaatkan gerakan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, untuk kehidupan yang lebih baik.
Energi yang bersumber dari tenaga air sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena lebih ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah. Adapun beberapa manfaat dari sumber energi air, antara lain, sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik, keperluan transportasi, wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Energi geotermal merupakan energi yang berasal dari sumber panas bumi. Jika diibaratkan, air dingin dimasukkan ke dalam poros atau lubang batuan di bawah permukaan bumi, maka akan keluar uap air pada poros atau lubang lainnya. Uap air ini yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga geotermal, panas bumi. Di Indonesia, salah satunya yaitu PLTP Kamojang, Jawa Barat. PLTP Kamojang mulai beroperasi pada tahun 1982 dengan 1 unit pembangkit dan terus berkembang sampai hari ini mengoperasikan 7 pembangkit dengan daya listrik yang dihasilkan sebesar 375 MW. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, non-renewable, adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Definisi ini tercantum dalam buku Energi dan Perubahannya. Selain itu, sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas atau bisa habis dalam kapanpun. Produksi minyak bumi di Indonesia terus menurun karena sebagian besar sumur minyak sudah tua dan produksi dari sumur baru masih terbatas. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor minyak bumi, terutama dari wilayah Timur Tengah. Ketergantungan impor ini membuat pasokan energi Indonesia rentan terhadap kondisi politik dan konflik internasional, terutama di jalur perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Gangguan di wilayah tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dan ketidakstabilan pasokan energi, sehingga pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting. Sumber, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, ESDM, Statistik Energi Indonesia. Produksi gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, produksi gas bumi Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 6.802 mmscfd, million standard cubic feet per day. Memasuki tahun 2025, produksi gas bumi nasional kembali meningkat hingga sekitar 6.820 mmscfd. Pada tahun 2026, produksi gas bumi Indonesia berada di kisaran 6.809 mmscfd, dengan sebagian besar pemanfaatannya dialokasikan untuk kebutuhan domestik seperti pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Produksi batubara Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring tingginya kebutuhan energi listrik dan industri serta permintaan ekspor global. Produksi batubara nasional mencapai sekitar 557 juta ton pada tahun 2018 dan meningkat signifikan menjadi sekitar 775 juta ton pada tahun 2023, jauh melampaui target pemerintah. Batubara masih menjadi sumber energi utama, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Kondisi ini menunjukkan bahwa batubara masih memiliki peran penting dalam ketahanan energi nasional meskipun pengembangan energi terbarukan terus didorong sebagai solusi energi masa depan. Sumber, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, ESDM, Statistik Energi Indonesia. Manfaat energi terbarukan 1. Pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Pentingnya menjaga sumber daya alam untuk berkelanjutan. 3. Energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Waktunya kuis.